Manfaat itu harus jelas. Ya, harus jelas. Karena itu spesifikasi dari manfaat itu harus dijelaskan, dirinci di dalam akad sewa menyewa. Gitu. Misalnya kejelasan dari manfaat itu, pertama misalnya bendanya harus jelas. Apa yang disewakan itu harus jelas. Gitu. Yang kedua, selain bendanya jelas, jenis manfaat dari benda itu apa karena satu benda itu bisa jadi memiliki banyak manfaat. Ya, memiliki banyak manfaat. Nah, manfaat yang mana yang digunakan? Contohnya rumah. Ya, bangunan berupa rumah. Bangunan berupa rumah itu bisa digunakan sebagai tempat tinggal, bisa digunakan sebagai kantor, bisa juga digunakan sebagai gudang. Bisa juga digunakan sebagai toko. Nah, manfaat itu jadi karena itu manfaatnya harus jelas dan ada batasan yang jelas tentang manfaat itu. Jadi manfaat yang mana? Manfaat yang mana? Mobil misalnya itu mau dipakai, bisa dipakai untuk angkutan orang, bisa dipakai untuk angkutan barang. Gitu. Nah, ini mau dipakai untuk yang mana? Jadi itu jadi jenis manfaatnya atau jenis pemanfaatannya itu harus jelas. Kemudian batasan manfaatnya, batas manfaat itu misalnya terkait dengan istilahnya sampai kadar seperti apa pemanfaatan itu boleh dilakukan. Nah, artinya di situ nanti ada syarat-syarat yang mesti disampaikan. Dan berikutnya juga batasan waktu. Ya, batasan waktu. Karena manfaat itu seiring dengan makin banyak waktu, manfaat yang akan diambil juga makin banyak. Gitu. Karena kalau manfaat itu yang dirasakan makin banyak, tentu nilai manfaat itu akan makin besar. Gitu. Di samping itu juga harus dipertimbangkan juga terkait dengan istilahnya kelangkaan dari manfaat itu. Ini ketika nanti menentukan nilai dari sebuah manfaat. Ya, kelangkaan dari manfaat itu. Kalau manfaatnya makin langka, ya akan makin mahal. Gitu. Jadi di situ. Jadi sewa menyewa di sini berkaitan dengan benda, manfaat dari benda. Gitu. Ada benda-benda yang sangat langka, yang susah untuk dicari. Gitu. Ya, yang susah dicari. Atau manfaat dari benda itu yang tidak bisa sembarangan. Karena itu ya tentu sesuai dengan manfaat yang diambil dari benda tersebut. Nah, dalam hal ini ketika melakukan akad sewa menyewa, maka pihak al-mukri yang menyewakan ataupun pihak yang menyewa boleh saja menentukan syarat-syarat terkait dengan tadi, ya, terkait dengan apakah itu bendanya, apakah itu terkait dengan pemanfaatannya atau terkait dengan manfaatnya. Misalnya, kalau seseorang menyewakan rumah, maka dia bisa menyatakan manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk tempat tinggal. Artinya, ya sebatas itulah. Nah, itu seperti batasan manfaatnya. Jadi dia tidak boleh digunakan untuk melebihi, ya, yang dorornya itu melebihi dari digunakan sebagai tempat tinggal, misalnya digunakan sebagai gudang. Karena tentu gudang anunya lebih besar, istilahnya resikonya lebih besar. Tuh. Atau yang lain. Tuh. Begitu juga mobil misalnya. Mobil itu misalnya untuk apa? Untuk angkutan penumpang. Gitu. Atau untuk angkut barang. Untuk angkut barang misalnya juga dibatasi misalnya. Untuk angkut barang maksimal dengan daya muat sekian. Tentu kalau sebuah alat tentu ada memiliki daya, memiliki kapasitas, memiliki kemampuan. Nah, yang maksud dengan tadi misalnya bisa dipenuhi secara akli tadi, termasuk di dalamnya adalah kalau manfaat yang diakadkan itu memang di luar kapasitas benda itu. Ya tentu secara akal tidak mungkin ditunaikan misalnya. Misalnya ya, menyewakan truk sekali angkut
untuk mengangkut barang. Nah, ternyata barangnya 7 ton, sementara truknya kapasitasnya hanya 4 ton. Ya nggak mungkin. Gitu. Jadi secara akal ya nggak mungkin. Karena dia melebihi kapasitas dari kemampuan barang itu. Gitu. Jadi di sini yang nanti akan harus jelas. Ya, harus jelas. Dalam kejelasan itu bisa dalam bentuk yang memang sudah biasa terjadi di masyarakat. Misalnya ya kalau misalnya menyewakan mobil angkutan misalnya, ya, kalau mobil khusus angkutan itu kan jelas jenis-jenis mobil itu apa, daya angkutnya berapa, itu kan sudah ada ketentuannya, ada bahkan ada kirnya kan gitu. Maka kalau misalnya orang itu punya barang 7 ton, kemudian dia menyewa truk yang daya angkutnya misalnya 4 ton, nggak mungkin dia kemudian akan mengakatkan menyewa barang sekali jalan, tidak mungkin gitu. Ya. Karena nggak mungkin itu terangkut. Gitu. Maka akadnya harus sedemikian rupa sehingga tetap itu mungkin. Gitu. Nah, kalau misalnya 7 ton kemudian akadnya adalah menyewakan barang sekali jalan, menyewa truk sekali jalan, ya nggak akan mungkin. Berarti ya sebatas ya nggak akan mungkin diangkut 7 ton tadi. Mungkin hanya maksimalnya 4 ton karena kapasitasnya hanya maksimal 4 ton. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang tidak disebutkan, tetapi secara urf ya memang itu sudah berlaku di kapasitas dari barang itu, dan sudah ada keterangan, misalnya dari keterangan suatu dinas tertentu atau keterangan karena ada uji dari lembaga tertentu yang memiliki kapasitas untuk melakukan pengujian sehingga memberikan keterangan terhadap kapasitas dari benda itu atau harta itu. Nah, jadi karena itu harus jelas gitu.